ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. TNI bantu akun sampah di kota Cirebon. Jika membersihkan sampah saja mau, kenapa TNI harus turun tangan marwahnya? Jika membereskan baliho-baliho sampah liar itu yang melanggar aturan dan tidak membayar pajak. TNI bisa bantu daerah bersihkan sampah-sampah. Baliho sampah liar itu juga wajar dong dibersihkan TNI. Halo Indonesia. Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya Suara di channel Bapak Infrastruktur. Orang ketika dalam kondisi panik biasanya tidak akan bisa berpikir jernih, mulai dari hal sepele sampai hal yang lumayan rumit. Orang panik akan selalu mengeluarkan kata-kata yang kacau secara logika. Inilah yang terjadi terhadap para pendukung Front Pembela Islam atau FPI. Mulai dari analis politik musuh dalam selimut seperti Fadlizon, hingga petinggi partai seperti contohnya Hidayat Nur Wahid. Logika kacau mereka karena panik dengan tindakan TNI yang menurunkan baliho sampah liar itu. Boneka para bohir yang berusaha menjadikannya simbol perlawanan terhadap negara yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Setelah mengajukan syarat rekonsiliasi, padahal tidak ada yang minta. Habib Rizik itu pingin dialog sejak tahun 2017, tapi selalu ada yang menghambat. Jujur-jujuran saja, terbuka saja. Siapa yang menghambat itu? Toh Pak Jokowi juga nggak anti banget gitu loh. Siapa yang menghambat ini? Pak Jokowi, tolong dengar ini gitu loh. 2017 kami mau diskusi, nggak bisa. Habib Rizik baru pulang pertama kali lagi capek-capek pegang mic, langsung berkata kami ingin dialog. Tapi lihat sambutannya, nggak ada rekonsiliasi. Upaya para bohir mengangkat bibit kembali menemui jalan buntu. Dengan dicopotnya baliho-baliho propaganda yang bergambar sang porn fugitif. Saking paniknya, mereka lupa kalau kelompok radikal yang mereka dukung biasanya sering membenturkan polisi dan TNI dengan mengangkat TNI sambil menjatuhkan polisi. Sekarang mereka menyerang TNI. Ini secara jangka panjang akan membuat upaya mereka membenturkan polisi dan TNI menemui jalan buntu. Karena kali ini mereka menjadikan TNI juga sebagai musuh. Karena Pangdam Jaya yang kali ini turun memimpin penurunan sampah liar baliho itu, maka para pembela Front Pembela Islam atau FPI berusaha sekuat tenaga menyerang Pangdam Jaya. Saking semangatnya menyerang, mereka lupa apa itu Pangdam Jaya dan fungsinya. Nanti kita akan bahas apa itu Pangdam Jaya, fungsinya, dan apakah sudah benar jika mereka turun ikut menertibkan baliho-baliho sampah itu. Kita akan membahasnya sambil menguliti kebodohan pembela FPI. Helai demi helai, seperti menguliti bawang bombay. Fadlizon di Twitternya berusaha menyerang Pangdam Jaya dan mengait-ngaitkannya OPM di Papua. Mari kita simak ucapannya yang dilansir dari pikiranrakyat.com.
Pangdam Jaya adalah merupakan pemimpin dari lembaga militer Kodam Jaya. Dan Kodam Jaya merupakan komando kewilayahan pertahanan yang wilayahnya meliputi provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta dan sekitarnya, atau Jadetabek. Semua ada wilayah dan tugasnya masing-masing. Di Papua sendiri ada yang namanya Kodam Cendrawasih. Ini adalah kalimat buah dari ketidakpahaman Fadlizon tentang hal sederhana apa itu Kodam Jaya. Menyuruh Kodam Jaya mengurusi Papua sama saja dengan meminta anggota DPRD DKI bekerja mengurusi kerjaan DPRD Papua. Simpel kan? Hal seperti ini masa ia tidak paham? Fadlizon. Oke, next. Orang bego berikutnya. Pernyataan Fadlizon tersebut pun sebagai respons pernyataan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Mari kita simak komentarnya berikut ini. Tampaknya analis politik ini lupa bahwa penurunan baliho sampah liar ini TNI bukan yang pertama kali dalam sejarah. Sebagai contoh, TNI pernah berusaha menurunkan baliho Prabowo Sandi setelah Pilpres 2019. Sampai di sini aja kita sudah bisa meragukan kompetensi analis politik di atas. Entah kurang membaca, atau pura-pura lupa, atau saking paniknya. Tampaknya sang analis politik harus membaca dulu Undang-Undang 34 tahun 2004 di bab 4 pasal 7 ayat 9 hingga 10 yang berbunyi berikut ini. Di ayat 9, membantu tugas pemerintahan di daerah. Kemudian dilanjutkan ke ayat 10, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, yakni membersihkan baliho yang tidak taat aturan, tidak membayar pajak dan lokasinya sembarangan adalah salah satu contoh ketertiban masyarakat yang menjadi tugas TNI. Ini juga dalam rangka menjalankan pasal 9, karena pemerintah daerah dengan Satpol PP-nya terbukti tidak berhasil menertibkan baliho sampah FPI itu, yang konon katanya ada ribuan tersebut beredar di Jabodetabek. Kenapa harus malu dan menganggap marwah TNI turun hanya karena membereskan baliho itu? Membersihkan sampah saja TNI sering lakukan kok untuk membantu tugas pemerintahan daerah sesuai undang-undang. Apakah Anda masih belum yakin dan percaya? Berikut penulis berikan beberapa daftarnya yang sumbernya akurat. Pertama, TNI bantu bersihkan sampah di Teluk Jakarta. Yang kedua, 700 personil TNI bantu bersihkan sampah pasca banjir Bima di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Yang ketiga, TNI bantu akun sampah di kota Cirebon. Jika membersihkan sampah saja mau, kenapa TNI harus turun tangan marwahnya? Jika membereskan baliho-baliho sampah liar itu yang melanggar aturan dan tidak membayar pajak. Apalagi sampai malu menganggap FPI kuat dan sejajar dengan TNI hanya karena balihonya dibersihkan? No, TNI cuma bersih-bersih. Kok kepedean? Jelas sudah analis politik yang selain tolol juga jarang membaca.
pantas tidak pintar-pintar. Salam hangat Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju. Merdeka!